Suryani Wulandari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pelajaran 5 dengan tema Allah Penyelamatku. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Daniel 3. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang Allah Penyelamatku. Nah, anak-anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penyelamat adalah orang yang menyelamatkan seseorang yang menolong, meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya atau malapetaka atau kerusakan. Nah, anak-anak, tindakan atau perbuatan baik yang dilakukan seseorang untuk menolong orang lain merupakan tindakan penyelamatan. Nah, anak-anak, di sekeliling kita ada banyak contoh mengenai perbuatan menyelamatkan orang lain. Misalnya, sekelompok orang atau tim penyelamat dari bencana banjir yang dahsyat, atau tindakan tim penyelamat pemadam kebakaran yang menyelamatkan seorang bayi yang sedang berada dalam rumah yang terbakar. Nah, anak-anak, menjadi penyelamat berarti juga melakukan perbuatan baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, anak-anak, Allah adalah penyelamat manusia. Allah bertindak dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia, seperti kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diceritakan Kitab Daniel pasal 3. Nah, di sini memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Allah bertindak menolong orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga dan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala ketika mereka dilemparkan oleh Raja Nebukadnezar ke dalam api. Nah, anak-anak, mereka bertiga sama sekali tidak celaka ketika keluar dari api itu. Tubuh mereka tidak terbakar, rambut mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, anak-anak, Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala dan panas. Nah, anak-anak, kitab Daniel pasal 3 tadi menceritakan tentang tindakan penyelamatan Allah kepada hamba-hambanya yang setia dan memiliki iman kepercayaan yang kuat akan pertolongan Allah. Keselamatan adalah suatu hal yang pasti bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak, sejak semula Allah telah menetapkan seorang penyelamat, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Perjanjian Lama yang digenapi dalam Injil Lukas 4 ayat 18-19. Misalnya, Allah mengingatkan manusia akan kedatangan Sang Juru Selamat melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh para nabi. Apa alasannya Juru Selamat diutus datang ke dunia? Tentu saja jawabannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Semua manusia tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada dalam berbagai situasi dan kondisi yang tidak baik. Nah, anak-anak, penulis kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 18-19 menulis bahwa penyelamat datang untuk orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang buta, dan orang-orang tertindas. Nah, anak-anak, mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Injil Lukas 4 ayat 16-30 bercerita tentang pertolongan
Tuhan Yesus ketika datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi dunia. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu pada pelajaran 1 yang menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa yang memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Nah, anak-anak, dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa manusia berdosa kepada Allah sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, memakan buah yang dilarang Allah. Nah, anak-anak, manusia tidak lagi kudus seperti Allah menciptakan mereka pada mulanya, karena manusia telah ternoda oleh dosa. Nah, anak-anak, Adam dan Hawa sebagai manusia pertama telah jatuh dalam dosa. Mereka tidak kudus lagi. Dosa yang berasal dari Adam dan Hawa itu disebut dosa keturunan. Semua manusia mewarisi dosa tersebut, termasuk ibu dan kalian dan semua orang. Nah, anak-anak, karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa sehingga menyebabkan dosa keturunan kepada semua manusia. Nah, anak-anak, oleh karena itu, kita sebagai keturunan Adam dan Hawa sudah memiliki dosa sejak dilahirkan. Nah, anak-anak, dosa itu hanya bisa dihapuskan jika Allah sendiri yang menghapuskannya. Nah, anak-anak, Allah sungguh mengasihi dunia sehingga Ia mengutus Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi semua manusia berdosa yang percaya kepadanya, seperti dalam Yohanes 1 ayat 12 menyatakan bahwa siapa saja yang menerima dan mau percaya bahwa Yesus adalah penyelamat akan dijadikan sebagai anak-anak Allah dan luput dari hukuman. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita harus percaya bahwa Yesuslah satu-satunya penyelamat dunia. Hanya dengan percaya kepada Yesus, kita akan selamat dari hukuman dosa. Nah, anak-anak, mengapa manusia membutuhkan juru selamat atau penyelamat? Dosa yang telah diwariskan oleh Adam dan Hawa telah menyebabkan rusaknya hubungan antara Allah dan manusia. Akibat dosa tersebut, manusia membutuhkan penyelamat untuk memulihkan hubungannya dengan Allah. Nah, anak-anak, penyelamat tersebut yang akan menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia. Dosa akan ditebus dan diampuni karena Allah sungguh mengasihi manusia. Nah, anak-anak, keselamatan bukanlah sesuatu yang dapat dibeli. Keselamatan hanya dapat diperoleh jika percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, anak-anak, percaya bukan hanya perkataan saja, tetapi harus tercermin dalam seluruh tindakan hidup manusia, yaitu hidup dengan benar dan menuruti semua perintah Tuhan. Nah, anak-anak, kita dapat melakukan banyak hal untuk menjawab kasih karunia Allah karena telah menganugerahkan juru selamat. Kita dapat mencontoh teladan juru selamat, yaitu turut menjadi penyelamat atau penolong bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita dapat menjadi penolong bagi teman dengan membagikan makanan atau roti yang dibawa dari rumah kepada teman yang lapar. Atau bisa juga kita dapat menolong teman dalam hal belajar. Nah, anak-anak, untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini adalah Tuhan Allah adalah penyelamat dunia. Ia sungguh mengasihi dunia sehingga mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi manusia berdosa yang percaya kepadanya. Dia datang untuk menyelamatkan isi dunia. Oleh karena itu, kita harus percaya kepadanya agar kita selamat dari hukuman dosa. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar, meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, penyelamat dunia
Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Allah berikan bagi kami. Tolonglah kami untuk selalu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dosa-dosa manusia, kami berdoa. Amin.